Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilsano Fabianto dari kelas akuntansi reguler semester 2 kelas B, ingin menjelaskan tentang penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Gagasan melahirkan desa wirausaha merupakan keinginan untuk meningkatkan potensi dan keunggulan suatu wilayah yang mampu menjadi penggerak kegiatan perekonomian yang berdampak lebih luas. Desa wirausaha tidak merupakan kampung atau kawasan yang dibatasi oleh administrasi, namun merupakan kawasan yang memiliki fungsi dan orientasi yang serupa. Desa wirausaha juga akan berhimpit dengan wilayah-wilayah lainnya yang diposisikan untuk berinteraksi secara menguntungkan atau bersinergis. Sinergis dapat bersifat ke hulu atau ke hilir. Pengembangan desa wirausaha juga bertujuan meningkatkan peran koperasi dan UMKM di desa, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah serta membuka lapangan kerja. Penetapan suatu desa wirausaha harus memiliki asesmen terhadap potensi wilayah, kondisi masyarakat, sarana dan prasarana, keterkaitan aktivitas ekonomi dengan wilayah-wilayah lainnya, aspek pendukung seperti kelembagaan, keuangan, posisi geografis yang diuntungkan, serta resultante keseluruhannya. Persoalannya adalah bagaimana metode penerapan desa wirausaha sehingga peluang keberhasilannya sebagai desa wirausaha lebih besar. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu pengembangan metode penetapan desa wirausaha. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, metode penetapan wirausaha mempertimbangkan 3 faktor, yaitu faktor potensi wilayah, faktor harapan masyarakat, dan faktor kebijakan pemerintah. Untuk faktor potensi wilayah dilakukan dengan asesmen. Asesmen ini dilakukan dengan nilai potensi sebuah wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan. Setiap parameter diberi bobot sesuai dengan perkiraan besarnya pengaruh atau kontribusi terhadap potensi wilayah. Adapun untuk faktor kebijakan adalah dengan mempelajari berbagai kebijakan dari kementerian terkait dan dari pemerintah daerah. Kementerian terkait ini diantaranya Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kementerian Pariwisata dan lain-lainnya. Kemudian langsung ke contoh, yaitu pengujian penetapan Desa Gunung Malang sebagai desa wirausaha. Dari hasil asesmen dari instrumen yang telah ditentukan, diperoleh kondisi Desa Gunung Malang sebagai berikut. Desa Gunung Malang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk mengembangkan desa wirausaha. Dengan nilai skor yang diperoleh sebesar 5,3 dari total maksimum skor, yaitu 5,7. Aspek yang masih lemah dari penilaian adalah rata-rata tingkat pendidikan penduduk, yaitu umumnya berpendidikan SMP. Sedangkan yang berada di desa Gunung Malang, dari desa Gunung Malang maksud saya, dan di desa-desa sekitarnya,
Hal ini menjadi peluang dalam mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang sektor pariwisata. Dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan aparat desa diperoleh informasi bahwa masyarakat Desa Gunung Malang cukup produktif dan kreatif. Selain sebagian besar sebagai petani, mereka umumnya mengembangkan produk-produk pengolahan walaupun masih dalam skala rumah tangga. Di antara beberapa usaha yang dikembangkan ada 2 jenis usaha yang cukup dominan, yaitu produk pengolahan bumbu seperti tusuk sate, boboko. Maksud saya pengolahan bambu seperti tusuk sate, boboko, bongsang, dan lain-lain. Serta produk konveksi dari kedua jenis usaha UMKM yang dominan tersebut. Masyarakat Desa Gunung Malang memutuskan untuk mengembangkan produk pengolahan bambu sebagai produk utama dan program pengembangan desa wirausaha. Penetapan desa wirausaha di Gunung Malang juga ternyata relevan dengan berbagai program dari kementerian pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengembangan Desa Gunung Malang sebagai desa wisata dan program pembangunan BUMDes di dari Kementerian Desa. Strategi pengembangan desa wirausaha di Gunung Malang yaitu pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM pengrajin. Yang kedua, peningkatan kualitas alat produksi. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan usaha. Yang keempat, peningkatan kapasitas aparatur desa. Yang kelima, peningkatan kapasitas pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Yang keenam, peningkatan kualitas infrastruktur. Dan yang terakhir ada penyiapan masyarakat. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa penetapan sebuah desa wirausaha dilakukan melalui asesmen potensi wilayah, penyesuaian dengan harapan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Desa Gunung Malang yang cocok untuk pengembangan desa wirausaha di Kecamatan Tenjolaya karena pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pelaku UMKM yang banyak dan sumber bahan baku dari desa sendiri. Yang kedua, berlokasi di wilayah yang memiliki potensi tinggi di sektor pariwisata. Desa Gunung Malang berlokasi di kawasan Gunung Salak Endah dan dekat dengan beberapa destinasi wisata alam seperti Curug Naka dan Curug Luhur. Yang ketiga, memiliki infrastruktur baik, terutama jalan yang relatif baik, ketersediaan energi listrik, dan sumber air bersih. Memiliki jalur trayek angkutan kota yang langsung terhubung ke kota Bogor. Adapun komoditas yang layak dikembangkan sebagai ikon desa wirausaha di Gunung Malang adalah produk hasil pengolahan bambu seperti tusuk sate, boboko, tampah, dan lain-lain. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki jumlah pengrajin pengolahan bambu yang banyak. Yang kedua, sumber bahan baku berasal dari desa sendiri sehingga mampu menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, produk pengolahan bambu masih dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai tinggi. Program jangka pendek yang direkomendasikan adalah yang pertama, pelatihan untuk
para pengrajin pengolahan bambu untuk meningkatkan kualitas produk sehingga lebih menarik dan bersaing. Yang kedua, pemberian bantuan peralatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian, dari hasil asesmen yang telah ditentukan, dapat diperoleh kondisi desa Kubangkarang atau desa yang saya tinggal ini memenuhi persyaratan kriteria untuk mengembangkan desa wirausaha dengan nilai skor yang diperoleh sebesar 4,8 dari total maksimum skor yaitu 5,7. Aspek yang lemah dari penilaian adalah infrastruktur penunjang, yaitu tidak dilalui oleh trayek angkutan umum. Sedangkan hal-hal yang menunjang tingginya nilai skor adalah banyaknya kuliner yang berada di desa Kubangkarang dan desa sekitarnya. Hal ini menjadi peluang dalam mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan. Dari hasil pengamatan di lapangan dan diperoleh informasi dari berbagai sumber, masyarakat desa Kubangkarang cukup produktif dan kreatif. Selain sebagian besar menjadi petani, mereka umumnya juga mengembangkan produk olahan berbahan dasarkan jamur, walaupun masih dalam skala rumah tangga. Di antaranya yaitu produk pengolahan jamur untuk diolah menjadi nugget. Dari jenis usaha UMKM tersebut, masyarakat desa Kubangkarang memutuskan untuk mengembangkan produk pengolahan jamur sebagai produk utama dalam program mengembangkan desa wirausaha. Strategi untuk mengembangkan desa wirausaha di desa Kubangkarang ini, yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kualitas alat produksi. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan usaha. Yang keempat, peningkatan kapasitas aparatur desa. Yang kelima, peningkatan kualitas infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu penyiapan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.